got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil proyek akhir kami dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Cici Nur Azizah, SPD MPD. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama kami, yaitu dimulai dari Ridho. Baik, nama saya Ridho Marnas dengan NIM 2304 2205. Saya Rini Azuri dengan NIM 2304 2206. Saya Rizka Nurul Fajri dengan NIM 2304 2207. Dan saya Rehan Saputra dengan NIM 2304 2200. Tema yang kami angkat pada proyek akhir ini yaitu implementasi Pancasila terhadap konflik antara Palestina dan juga Israel, dan juga partisipasi masyarakat terhadap pemilu. Kami ingin meminta izin kepada kakak untuk mewawancarai kakak tentang perselisihan antara konflik Palestina dan juga Israel. Apakah boleh, Kak? Boleh Kak, boleh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Nurul Fajri dan rekan saya Ridho Marnas, kami dari jurusan ilmu. kalau kakak. Bapak nama saya Kak Rian dari jurusan IAI. Baiklah, di sini kami akan mengajukan 3 pertanyaan kepada kakak. Pertanyaan pertama, Yaitu bagaimana pendapat Kakak tentang konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel? Kalau menurut pendapat saya, konflik yang terjadi antara Palestina dengan Israel ini merupakan konflik yang bukan baru lagi. Artinya konflik ini sudah lama terjadi, sudah bertahun-tahun terjadi. Itu karena apa? Itu karena Israel ini ingin menguasai daerah Palestina, yang mana sebenarnya seperti yang kita ketahui, Palestina ini memberikan tumpangan kepada Israel untuk menduduki daerahnya. Namun apa yang kita lihat, Israel inilah yang ingin menguasai daerah Palestina. Sama dengan pepatah orang Minang, diagih hati minta lo jantung. Jelas ini merupakan suatu tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap HAM, dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. jadi apakah menurut kakak itu sangat bertentangan dengan Ya, jelas sekali bertentangan. Itu bertentangan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa saya katakan bertentangan pada sila kedua? Nah, dari sini kita ketahui kemanusiaan yang adil dan beradil. Di sini Israel melakukan suatu hal yang membuat masyarakat di dalam suatu negara itu terancam. Maksudnya mereka melakukan pengeboman, dan itu juga bertentangan dengan sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketika rakyat Palestina melaksanakan sholat di masjid, mereka mengebom aja gitu, tanpa ada rasanya toleransi beragama. Tidak mereka biarkan orang Palestina ini untuk beribadah. Seperti yang kita lihat pada saat sekarang ini, banyak terjadi korban jiwa di negara Palestina ini. Mereka tidak memandang bulu anak-anak, orang tua, dan juga kakek-kakek. Mereka tidak peduli, yang penting mereka meluncurkan serangan terhadap Palestina ini. Sehingga terjadilah korban jiwa yang itu mengancam hak asasi manusia. Selain merusak HAM, mereka juga menghancurkan rumah sakit, sekolah, sehingga generasi-generasi penerus bangsa di Palestina tidak tahu untuk melanjutkan pendidikan kemana lagi. Karena apa? Sekolah-sekolah di sana sudah dibom, sudah dihancurkan, dan juga rumah sakit di sana. Jadi gimana caranya agar penjajahan di atas dunia ini terhapuskan? Sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan undang-undang kita, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bagaimana yang bisa kakak lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam melindungi HAM? Maksudnya hal yang bisa kita lakukan gitu Kak ya, dalam menjunjung hak asasi manusia. Ya bisa dilakukan dengan banyak cara. Seperti kita ketahui bahwa di Palestina itu mereka sedang membutuhkan bantuan.
Seperti apa? Mereka misal untuk kebutuhan air saja mereka tidak ada. Karena apa? Sekarang sudah dihancurkan oleh Israel tadi. Dan apa yang bisa kita lakukan? Seperti sekolah-sekolah di sana yang sudah dihancurkan. Misal kita bisa mendonasikan bantuan. Saya ini juga mengikuti komunitas-komunitas pembela Palestina yang mana itu pada setiap hari Minggu biasanya. Kami itu menggalang dana untuk saudara kami yang ada di Palestina. Selain itu, untuk menjunjung HAM ini saya juga mengikuti organisasi-organisasi di kampus ini seperti FSDI, PPDM. FSDI itu apa? Forum Studi Dinamika Islam. Nah, yang mana di dalam organisasi ini kami bertujuan untuk membangun dan mengedepankan hak asasi manusia dan juga secara beragama. Karena dalam suatu bangsa ini dibutuhkan yang namanya penegakan HAM agar tidak terjadi lagi penjajahan-penjajahan yang seperti kita lihat pada saat sekarang ini. Mungkin hanya itu yang pendapat saya. Kak, terima kasih atas jawaban Bapak dan juga partisipasinya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Dan juga sudah meluangkan waktu untuk kami. Terima kasih, Kak. Oke Kak, sama-sama Kak. Permisi, Kak. Sebelumnya perkenalkan saya Rima Juri. Dan saya Rehan Saputra. Di sini kami mau meminta waktu Kakak sedikit untuk wawancara mengenai partisipasi mahasiswa terhadap pendidikan. Apakah Kakak bersedia? Ya, saya bersedia, Kak. Baik, saat ini kami mau bertanya, bagaimana mahasiswa dapat berperan sebagai agen perubahan dalam membawa nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan kampus melalui partisipasi dalam pemilu? Menurut saya dengan cara menggunakan hak pilih secara bijak dan rasional dalam berperilaku, tidak gampang tergoyahkan karena sogo atau penyuapan dari calon-calon. Pertanyaan kedua, dalam itu apakah ada tantangan atau hambatan yang dihadapi mahasiswa dalam penerapan nilai Pancasila dalam konteks pemilihan umum? Tentunya banyak sekali hambatan dari itu sendiri, terutamanya salah satu kurangnya pemahaman mahasiswa mengenai relevansi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pemilu dalam demokrasi. Kebanyakan yang abai dengan menggunakan pemikiran bagaimanapun siapapun pemimpin kita bakal tetap seperti ini. Baik Kak, terima kasih atas waktu dan partisipasinya karena telah mau diwawancarai oleh kami. Terima kasih ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemahaman yang dapat kita ambil dari wawancara ini adalah konflik antara Palestina dan Israel sudah lama terjadi yang berbeda ketika Palestina menampung Israel. Namun setelah mulai berkembang, Israel pun ingin mengambil wilayah Palestina. Konflik ini sangat bertentangan dengan nilai sila kedua karena tidak ada nilai kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Tantangan itu seperti menghilangkan nyawa orang banyak dari anak kecil hingga orang tua. Tertentunya kita sebagai negara Pancasila wajib mengimplementasikan nilai Pancasila dengan ikut serta dalam kegiatan sosial seperti program relawan, kampanye amal, atau kegiatan pengabdian masyarakat lainnya. Contoh lainnya yaitu mengadakan forum diskusi atau seminar tentang isu-isu kemanusiaan dan hak asasi manusia. Karena hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan membangun ruang untuk dialog dan pemahaman yang lebih baik. Dan saya juga akan memupuk sikap toleransi, menghormati keberagaman, dan mendukung inklusi dalam lingkungan kampus dan masyarakat. Ini dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila terkait dengan persatuan dan keberagaman. Berikutnya, pemahaman terkait mahasiswa terhadap pemilu 2024 yaitu mahasiswa dapat berperan sebagai agen penting dengan menggunakan hak pilih secara bijak dan rasional dalam pemilihan, serta tidak terpengaruh terhadap politik uang dan kebajikan hitam. Dengan aktif pemilu berarti sudah berhasil mengimplementasikan nilai sila keempat, yang dimana pemilihan akan dilakukan secara bersama-sama dan surat terbanyak
akan mendapatkan kontribusi dalam hal pemerintahan. Baik, terima kasih pemahaman dari kelompok kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.